Rusia-Ukraina merupakan krisis geopolitik besar pada abad ke-21 yang berakar pada sejarah panjang hubungan kedua negara sejak era Uni Soviet. Setelah Ukraina merdeka tahun 1991, muncul tarik-menarik pengaruh antara Rusia dan juga Barat. Rusia memandang Ukraina sebagai bagian penting dari identitas dan keamanan strategisnya. Sementara Ukraina berupaya memperkuat kedaulatan dan orientasi ke Barat. Ketegangan meningkat pasca revolusi Maidan 2014 yang diikuti aneksasi Crimea dan dukungan Rusia terhadap separatis di Donbas. Invasi penuh tahun 2022 menunjukkan strategi perang hibrida yang memadukan kekuatan militer, siber, dan propaganda untuk melemahkan identitas nasional Ukraina. Konflik ini juga mencerminkan benturan ideologi antara realisme geopolitik Rusia dan liberalisme Barat sekaligus mengandung dimensi kultural dan historis yang dalam. Melalui pendekatan analisis bawang, konflik ini dapat dipahami dari lapisan terdalam nilai dan identitas, menengah kepentingan politik dan ekonomi, hingga terluar yaitu konflik militer. Penelitian ini bertujuan memahami kompleksitas konflik serta mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah teori. Konflik Rusia dan Ukraina bukan sekadar konflik biasa karena konflik ini mencakup aspek personal, nasional, struktural, dan juga kultural. Di sini kami menggunakan teori transformasi konflik karena cocok untuk menyelesaikan konflik ini. Karena konflik ini dianggap tidak hanya menargetkan penyelesaian permukaan melalui kesepakatan politik atau gencatan senjata, tetapi juga berupaya untuk mengubah akar ketidakadilan dan hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Selanjutnya, kami menggunakan analisis segitiga ABC konflik. Dalam konflik Rusia dan Ukraina, segitiga konflik ABC dari Johann Galtung bisa digunakan untuk mengetahui penyebab tindakan kekerasan yang langsung terjadi pada konflik. Dalam bagian etnik, psikologis dan ideologis dari kedua belah pihak yang terlibat, dari Rusia memberikan sifat yang didasari oleh rasa ancaman dan kehilangan pengaruh geopolitik Rusia dan memandang ekspansi NATO ke Eropa Timur sebagai langkah provokatif yang mencegah keamanan nasionalnya. Sedangkan dari Ukraina merasa telah lama menjadi korban imperialisme dan dominasi Rusia, sehingga muncul dorongan kuat untuk menegaskan kedaulatan dan identitas nasionalnya sendiri. Yang B, behavior, aspek perilaku yang muncul sebagai akibat dari ketegangan dan sikap kemusuhan antara pihak-pihak yang berkonflik. Dari Rusia sendiri, tindakan yang pengambilan wilayah atau penguasaan wilayah Crimea pada tahun 2014 yang menjadi titik awal meningkatnya ekskalasi konflik. Sedangkan dari Ukraina, perilaku yang ditunjukkan adalah bentuk perlawanan aktif terhadap tindakan Rusia. Pemerintahan Ukraina memobilisasi militer dan rakyat sipil untuk mempertahankan wilayahnya, bahkan banyak wilayah warga biasa yang bergabung dalam pasukan pertahanan teritorial. Selanjutnya yang C atau contradiction, di mana di contradiction ini menggambarkan ketegangan struktural dan perbedaan kepentingan yang menjadi akar dari konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Pertentangan ini muncul dari berbagai macam aspek, yaitu geopolitik, kedaulatan identitas nasional, serta keamanan dan ekonomi yang saling berhubungan dan memperkuat ketegangan di antara keduanya. Selain menggunakan analisis ABC, kami juga menggunakan analisis bawang untuk konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina tidak hanya tentang soal invasi ataupun perebutan wilayah, melainkan soal rangkaian kepentingan dan identitas yang berlapis. Nah, dengan menggunakan analisis bawang, kita dapat membagi konflik ini menjadi 3 bagian. Pada lapisan terluar, yang terlihat di permukaan adalah invasi Rusia pada tahun 2022, lalu aneksasi Crimea pada tahun 2014, dan dukungan terhadap separatis Donbas. Nah, Rusia juga memakai perang hibrida seperti serangan cyber, lalu disinformasi, serta tekanan energi dan ekonomi. Lapisan ini menunjukkan bagaimana konflik dijalankan, tapi belum mengungkap sepenuhnya apa alasan utamanya. Lalu pada lapisan menengah, tingkat ini tampak motivasi geopolitik. Pada pihak Rusia ingin Ukraina tetap menjadi zona penyangga untuk NATO, sedangkan Ukraina ingin integrasi Barat demi kedaulatan, stabilitas, dan ekonomi. Ada pula kepentingan energi karena Ukraina menjadi jalur transit gas penting. Nah, efeknya NATO memperkuat kehadiran militernya dan Eropa mempercepat diversifikasi energi. Lalu pada lapisan terdalam, akar emosional dan historis,
Rusia mengusung narasi Ruski Mir yang memandang Ukraina sebagai bagian dari satu bangsa. Sebaliknya, Ukraina membangun identitas baru sebagai negara demokratis yang ingin lepas dari pengaruh Rusia. Benturan identitas ini membuat konflik yang terjadi semakin dalam. Konflik ini mencakup 3 dimensi, yaitu tindakan militer, kepentingan geopolitik, dan pertarungan identitas. Karena itu, solusi damai memerlukan lebih dari sekedar gencatan senjata, melainkan dialog keamanan kawasan, rekonsiliasi identitas, dan perbaikan struktur hubungan di Eropa Timur. Setelah melakukan analisis terhadap konflik Rusia dan Ukraina, kami mengusulkan untuk solusi jangka pendeknya berfokus terhadap pemberhentian kekerasan terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan negosiasi. Dengan implementasinya yang pertama itu implementasi resolusi PBB, lalu gencatan senjata humaniter dengan pengawasan OSCE dan PBB. Terus pembukaan koridor bantuan serta pertukaran tawanan, dialog awal lewat Geneva Initiative for Peace, dan juga ada pembentukan komisi pemantau keamanan dan rekonstruksi, moratorium aksi militer dan aneksasi, dan juga pemberhentian serangan cyber dan disinformasi. Dengan langkah-langkah itu dan strategi itu sendiri, ini mendorong deeskalasi segera sambil menjaga kedaulatan Ukraina dan membuka jalan menuju perdamaian jangka panjang yang adil dan lebih berkelanjutan. Penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina yang begitu dalam dan kompleks melibatkan lapisan seperti identitas, sejarah, dan geopolitik. Selain yang telah kami tawarkan melalui solusi jangka pendek, diperlukan juga solusi jangka panjang yang fokus pada resolusi konflik yang berkelanjutan dan pembangunan perdamaian yang mengatasi akar penyebab masalah konflik ini. Adapun solusi jangka panjang yang kami tawarkan, berdasarkan tanggapan kelompok kami dan beberapa sumber referensi, diantaranya yang pertama, membangun kerangka kesepakatan atau framework agreement yang inklusif dan berlapis. Ini sebagai landasan bagi proses perdamaian untuk jangka panjang. Selanjutnya yang kedua, menetapkan status keamanan Ukraine yang netral namun berdaulat dan jaminan keamanan. Ukraine dapat dipertimbangkan untuk mengadopsi status netral militer, yang berarti Ukraine tidak akan bergabung dengan aliansi militer seperti NATO. Namun sebagai imbalannya, Ukraine harus menerima jaminan keamanan yang mengikat dan diakui secara internasional dari negara-negara besar, termasuk negara-negara barat dan mungkin Rusia. Selanjutnya yang ketiga, ada rekonstruksi dan integrasi ekonomi sebagai jembatan perdamaian. Lalu yang keempat, dialog keamanan regional dan reformulasi arsitektur keamanan Eropa. Yang kelima, penyesuaian bertahap terhadap sanksi dan pemberian insentif ekonomi. Yang keenam, rekonsiliasi identitas dan narasi sejarah sebagai pilar perdamaian sosial. Dan yang ketujuh, mendorong peran aktif PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang dalam hal ini, contoh langkah-langkah PBB yang relevan adalah yang pertama, Resolusi Majelis Umum PBB ES 11.7 pada 24 Februari 2025, serta yang kedua, pernyataan sidang Dewan Keamanan PBB pada 17 Februari 2025. PBB berperan penting dalam memastikan proses perdamaian yang adil dan juga berperi kemanusiaan. Perdamaian sejati hanya bisa dicapai apabila kedua belah pihak bersedia untuk membangun kembali hubungan yang berdasarkan keadilan, kepercayaan, dan juga saling menghormati. Kami sudah memperingatkan selama bertahun-tahun, jangan dekati NATO, kau tahu konsekuensinya. Dan kami sudah mengatakan, kami bangsa yang merdeka, kami berhak menentukan arah kami sendiri. Kalau begitu, sejarah akan mencatat ini sebagai kesalahanmu. Tidak, sejarah akan mencatat bahwa Ukraina adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB resmi dibuka. Kita berkumpul di forum ini untuk membahas eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina yang kini mengancam stabilitas internasional dan juga memicu krisis kemanusiaan besar-besaran. Yang pertama, dipersilakan kepada Federasi Rusia untuk menyampaikan opening statement. Terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang.
Federasi Rusia tidak memulai perang. Kami menegaskan hak kami untuk melindungi keamanan nasional kami. NATO terus memperluas pengaruhnya ke timur dan Ukraina dijadikan alat untuk menekan kami. Langkah kami adalah bentuk pertahanan strategis, bukan agresif. Kami tidak menolak perdamaian, tetapi perdamaian hanya bisa terwujud bila kepentingan Rusia dihormati. Terima kasih kepada delegasi Rusia. Selanjutnya kita beralih ke delegasi Ukraina. Kepada delegasi Ukraina dipersilakan. Terima kasih yang mulia Ketua Sidang. Pertahanan, Anda menyebut invasi dan penghancuran kota kami sebagai pertahanan. Rakyat saya kehilangan rumah, keluarga, serta masa depan. Ini bukan perlindungan, ini pelanggaran terhadap kedaulatan dan kemanusiaan. Kami meminta Dewan ini untuk mengutuk agresi Rusia dan meminta penghentian serangan segera. Terima kasih, Ketua Sidang. Terima kasih kepada delegasi Ukraina. Selanjutnya kepada delegasi Amerika Serikat. Kepada delegasi dipersilakan. Terima kasih yang mulia Ketua Sidang. Amerika Serikat mengancam keras tindakan militer dari Rusia. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan pelanggaran terhadap kedaulatan negara anggota PBB. Kami berdiri bersama rakyat Ukraina dan mendukung langkah kemanusiaan segera, termasuk koridor evakuasi, bantuan medis, dan investigasi independen atas pelanggaran HAM. Namun, kami juga menyerukan agar semua pihak kembali kepada meja diplomasi. Terima kasih kepada delegasi Amerika Serikat. Selanjutnya delegasi Tiongkok. Kepada delegasi kami persilakan. Terima kasih. Ketua Sidang, Tiongkok tentu prihatin atas eskalasi konflik ini. Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan mengutamakan dialog. Sanksi sepihak dan tindakan militer hanya akan memperburuk situasi ekonomi global juga penderitaan terhadap manusia. Kami mendukung solusi damai yang difasilitasi oleh PBB tanpa campur tangan blok politik manapun. Terima kasih. Terima kasih kepada delegasi Tiongkok. Selanjutnya delegasi Prancis selaku perwakilan dari Uni Eropa. Kepada delegasi dipersilakan. Terima kasih yang mulia Ketua Sidang. Eropa berdiri bersama rakyat Ukraina. Kami mengutuk pelanggaran hukum internasional, namun juga menyerukan penghormatan terhadap prinsip kemanusiaan. Kami mendesak gencatan senjata segera dan pembukaan akses bantuan internasional. Krisis ini bukan hanya ancaman bagi Ukraina, tetapi juga bagi stabilitas dan kemanusiaan di seluruh dunia. Terima kasih yang mulia. Kalian hancurkan kota kami. Kalau berbicara tentang keamanan, kalian tidak akan pernah mengerti apa arti kemerdekaan. Kami sudah memperingatkanmu berkali-kali, tapi kamu memilih barat. Sekarang hadapi akibatnya. Kami memilih kebebasan, bukan penjajahan. Cukup, konflik ini tidak akan selesai jika hanya saling menuding. Kita butuh solusi dan penyelesaian, bukan hanya sekedar drama politik. Setelah perdebatan panjang yang terjadi di forum tadi dan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi keamanan yang diajukan, Dewan Keamanan belum bisa mencapaikan keputusan. Resolusi yang menyerukan gencatan senjata dan pembukaan koridor kemanusiaan tidak dapat diadopsi karena penggunaan hak veto oleh Federasi Rusia. Sebagian besar anggota mendukung langkah kemanusiaan segera, namun tanpa konsensus penuh, Dewan tidak dapat mengeluarkan keputusan resmi. Negara-negara sudah mensupport untuk keputusan tadi, akan tetapi di hak veto oleh Federasi Rusia. Sebagai tindak lanjut, sesuai dengan piagam PBB bab 4 dan mekanisme Uniting for Peace, isu ini akan dialihkan ke sidang Majelis Umum PBB agar seluruh negara anggota dapat melanjutkan pembahasan dan mencari solusi yang solutif. Eropa menyesalkan penggunaan hak veto yang kembali menghambat langkah kemanusiaan. Namun, kami tetap berkomitmen untuk membawa isu ini ke Majelis Umum agar suara mayoritas dunia tetap terdengar. Hak veto seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kemanusiaan. Kami akan memastikan bahwa Majelis Umum mengupayakan upaya ini demi rakyat Ukraina dan stabilitas global. Tiongkok mendorong agar semua pihak tidak menutup ruang dialog. Majelis Umum adalah forum yang tepat untuk memperluas partisipasi dan mencari jalan tengah yang damai. Dengan demikian, sidang darurat Dewan Keamanan dinyatakan ditutup tanpa resolusi yang diadopsi. Namun, semangat diplomasi tetap berlanjut. Majelis Umum akan menjadi tempat bagi harapan baru menuju perdamaian. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan agenda situasi di Ukraina dan dampaknya terhadap perdamaian serta keamanan internasional, dengan ini saya nyatakan dibuka. Sidang ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan darurat Dewan Keamanan yang belum menghasilkan kesepakatan. Hari ini kita akan mendengarkan pandangan umum dari setiap negara anggota yang hadir. Kemudian,
Berlanjut dengan penyampaian dan pembahasan rancangan resolusi sebelum dilakukan pemungutan suara. Saya persilakan kepada delegasi untuk menyampaikan pandangan umum. Terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang. Ukraina hadir di majelis ini sebagai bangsa yang mempertahankan kedaulatan dan hak hidup rakyat kami. Invasi yang dilakukan oleh Federasi Rusia telah melanggar hukum internasional dan prinsip dasar Piagam PBB. Kami berpihak pada nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian internasional. Ukraina berdiri bersama negara-negara yang menegakkan keadilan global. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang. Federasi Rusia menolak seluruh tuduhan agresi. Operasi militer khusus kami merupakan langkah pertahanan dari ancaman ekspansi NATO dan penindasan terhadap warga berbahasa Rusia di Donbas. Rusia berpihak pada stabilitas kawasan dan sistem internasional multipolar yang seimbang. Kami menolak resolusi yang menempatkan tanggung jawab pada satu pihak saja tanpa memperhitungkan konsekuensi geopolitik yang kompleks. Terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang. Amerika Serikat berdiri bersama rakyat Ukraina dan menegaskan kembali pentingnya kedaulatan nasional serta integritas wilayah setiap negara. Kami berpihak pada supremasi hukum internasional dan mendukung hal-hal yang mendorong akuntabilitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Amerika Serikat juga menilai bahwa perdamaian yang berkelanjutan harus didasarkan pada keadilan dan tanggung jawab global. Terima kasih Ketua Sidang. Tiongkok mempertahankan posisi netral dalam konflik ini. Kami memahami keprihatinan keamanan semua pihak, baik Rusia maupun Ukraina, dan percaya bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui dialog, bukan konfrontasi. Tiongkok berpihak pada prinsip kedaulatan negara, non-intervensi, dan solusi diplomatik yang damai. Kami mendukung sanksi sepihak dan mendorong peran PBB sebagai mediator netral. Terima kasih. Yang Mulia Ketua Sidang, atas nama Uni Eropa kami menegaskan kembali dukungan penuh terhadap Ukraina sebagai negara yang berdaulat. Uni Eropa percaya bahwa perdamaian abadi tidak dapat dicapai hanya dengan kecaman, melainkan melalui rekonstruksi, keadilan, dan diplomasi yang terbuka bagi semua pihak. Kami berpihak pada kerjasama internasional yang menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan politik. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh delegasi. Sekretariat PBB telah menerima 5 resolusi nasional dengan substansi yang saling beririsan. Dan setelah konsultasi antar delegasi, disusunlah draft resolusi gabungan. Berikut isi rancangan resolusi tersebut. Majelis kini akan melanjutkan ke tahap pemungutan suara atas draft resolusi gabungan. Untuk negara-negara yang mendukung resolusi gabungan, silakan mengangkat plakatnya. Terima kasih delegasi. Selanjutnya, kepada negara-negara yang abstain, silakan mengangkat plakatnya. Baiklah, terima kasih. Dengan 3 suara mendukung dan 2 abstain, resolusi gabungan mengenai tanggapan kemanusiaan dan kerangka perdamaian berkelanjutan di Ukraina dinyatakan disahkan oleh mayoritas. Hari ini, Majelis Umum menunjukkan bahwa meskipun dunia telah terbelah dalam kepentingan politik, komitmen terhadap perdamaian tetap menjadi dasar diplomasi global. Resolusi yang telah kita adopsi mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan yang menjadi inti dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, akan tetapi hadirnya keadilan dan dialog.